Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Saya lagi coba belajar PLC baru. Di sini tertulis dia serinya adalah Sysmex TP1E M30, mereknya Omron ya. Kemudian kita coba belajar nih ya dari konten-konten di YouTube mengenai bagaimana cara memprogram PLC ini. Nah, untuk teman-teman yang suka belajar, yuk kita belajar sama-sama ya. Kita coba perhatikan spesifikasinya dulu, fungsi-fungsinya dan bagaimana cara memprogramnya. Di channel ini akan saya bahas bagaimana cara saya mengisikan program di dalamnya. Maka simak baik-baik dan jangan lupa sambil dipraktekin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, kita mulai aja ya. Jadi hari ini mungkin buat yang punya laptop ini merupakan kesempatan untuk belajar program dari jarak jauh ya. Jadi merupakan kesempatan belajar dari jarak jauh. Kemudian juga kalau memang ada kendala, kalian punya kesempatan untuk bertanya ya. Untuk bertanya secara langsung karena memang simple tetapi kadang susah untuk diikuti. Tapi semua tutorial sudah saya berikan di YouTube, di channel saya. Nah, tinggal kalian mengikuti saja seperti apa tekniknya di situ. Karena yang saya bikin itu memang melalui langkah-langkah dari dasar ya, dari dasar. Saya belum bikin sampai tingkat yang paling mahir, tetapi dari dasar saja kalian bisa menuju ke arah yang mahir. Nah, mungkin kita lihat sedikit di YouTube saya, mungkin di awal itu sudah ada penjelasan, tetapi saya akan mengulang sedikit supaya kalian memahami ya, memahami seperti ini. Di sini saya memegang PLC ya, PLC Omron. Nah, PLC Omron ini sudah saya pegang. Nah, PLC ini yang akan kita latih ya, yang akan kita latih praktek di sekolah seperti itu ya. Nah, kemudian satu hal lagi, untuk PLC ini ada in dan outputnya. Nah, karena ini sifatnya compact, PLC itu maksudnya compact apa? Biasanya PLC itu in, proses, output. Dia ada 3 bagian. Nah, untuk inputnya biasa ada yang dipisah. Untuk prosesnya ada yang sudah langsung di CPU-nya, kemudian outputnya dipisah. Ya, jadi itu yang disebut dengan PLC modular. Nah, cuman yang saya pegang ini adalah PLC compact ya, PLC compact. Nah, kemudian PLC ini simak baik-baik dan bisa kita peroleh informasinya melalui media Google. Ingat, sebelum kalian mempelajari segala sesuatu, itu wajib kalian ketahui dulu spesifikasinya dulu. Ya, spesifikasinya seperti apa. Jadi kalian harus mengetahui dulu. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang sekarang ini, kita mau bicaranya belajar PLC Omron, maka kita harus memasuki informasi Omron. Nah, ya, di sini saya ketikkan ini adalah Omron Indonesia, yang mana di situ akan memuat informasi PLC. Ya, nah setelah saya ketik Omron Indonesia, di situ ada macam-macam informasi terkait mengenai Omron. Ya, produk kita bukan produk kita PLC yang kita pelajari mereknya Omron. Ya, gitu. Nah, Omron sendiri tidak hanya menjual masalah terkait PLC saja, tapi banyak yang dia jual ya, untuk khususnya industrial control. Nah, contoh seperti ini ya.
nanti kalian bisa cek secara langsung ya, cek secara langsung. Misalkan ada perlu kalian ketahui dari PLC ini ya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Nah, kita masuk ke produknya. Produk kita yang kita gunakan adalah jenisnya CP. Ini ya. Jenisnya CP. Nah, di sini ada macam-macam CP2E, CP1H, CP1L ya, di sini. Nah, kita yang akan kita gunakan adalah jenis CP1E ya, 1E. Yang saya pegang itu jenisnya PLC CP1E. Nah, produk ini yang akan kita gunakan untuk belajar ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah sistem informasinya. Nah, di sini bisa dipelajari lebih lanjut, tetapi saya akan mengajar kalian secara lebih ringkas dan singkat ya, tanpa mengurangi kualitas belajarnya. Pada intinya, kalau kalian sudah belajar PLC, maka kalian berkesempatan jika bekerja di posisi engineering dan maintenance, artinya di bagian preventive program atau kalian sebagai programmingnya, seperti itu ya. Nah, kemudian PLC CP1E ini bisa dikomunikasikan menggunakan kabel USB ya. Cukup menggunakan kabel USB, ada laptop dengan isi programnya menggunakan CX Programmer ya. Programnya menggunakan CX Programmer. Kemudian di dalam program CX Programmer ini nanti kita isikan programnya ya. Kita buat program di laptop, selanjutnya dihubungkan menggunakan kabel USB. Kabel USB ini jenisnya ini apa? Kalau kalian tahu kabel printer, ya itu yang digunakan ya, USB ke printer itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada informasi terkait penggunaan PLC ya. Jadi di sini ada HMI, Human Machine Interface. Ini semacam kontrol yang berbasis visual ya. Ya gambarnya mungkin sama seperti HP kalian, cuman itu dipasang di mesin ya, untuk mengendalikan mesin ya. Kemudian ini adalah programming device-nya menggunakan laptop. Kemudian ini output-nya. Nah, output-nya ini ke drive motor ya. Kemudian ini ada area input-nya. Ini ada sensor ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi bisa diperjelas lagi. Ini untuk HMI-nya, Human Machine Interface. Ini programming device-nya ini ya untuk apa? Untuk mengisikan ladder diagram. Kemudian ini untuk apa? Modbus RTU ya. Ini komunikasi di sini gen power supply. Ini digunakan untuk drive motor biasanya ya. Kemudian ini output-nya menuju motor juga bisa ya. Ini motor servo. Kemudian selanjutnya ini ada input pakai counternya menggunakan encoder gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ada informasi seperti ini ya, gambar yang ada seperti ini artinya apa? Ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Sedang prosesnya ada di dalam PLC ini. Jadi pada saat kita mengisikan data di sini ya, maka akan dikenali oleh PC-nya ini. Setelah itu dia akan memberi informasi untuk memberikan output sesuai dengan input yang akan diproses, seperti itu ya. Nah, ini banyak tipe sekali ya. Jadi di katalog Omron yang ada di internet sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi kita bisa tahu CPU-nya seperti apa, beratnya seperti apa, dimensinya seperti apa. Dia lengkap sekali ya. Nah, bahkan nih lihat gambar dimensinya pun terlihat seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita merakit PLC ke dalam sebuah panel, kita tahu dimensi ukurannya seperti apa ya. Dan ini ukuran ini adalah ISO ya, standar standar internasional. Jadi nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih ya harus sesuai dengan ini. Karena kalau kurang lebih, kalau itu tidak standar ISO, maka kita tidak tahu ukuran sebenarnya seperti apa ya. Kemudian kalau kita perlu katalognya, cukup kita buka di website, kemudian kita klik saja untuk kita download hal-hal yang terkait mengenai katalog-katalog yang PLC yang kita gunakan.
siap. gitu ya. Oke. Nah, jadi ternyata belajar. Nah, video ini bisa kalian tonton pada YouTube saya di channel yang Mr. Robian ST itu. Kemudian di playlistnya di posisi PLC ya, di PLC, tutorial PLC. Nah, di situ kalian bisa lihat part pertama di situ ya. Kalau sudah lihat ya, saya jelaskan ulang saja ya. Nah, selanjutnya kita mengarah ke pemrograman ya. Kita mengarah ke pemrograman. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Ini. Oke. Nah, di pertemuan kedua pada PLC yang saya arahkan ke kalian, PLC on CP1E ya, ini seperti ini. Ini part kedua, ini menjelaskan mengenai konfigurasinya ya, konfigurasi. Jadi di sini kalian diberikan informasi ya. Di sini kalian diberikan informasi terkait bagaimana cara memprogram PLC. Di sini ada input, ada proses, ada outputnya. Input di sini berupa push button, bukan HMI ya. Kalau HMI berupa grafis ya atau gambar animasi, sedang di sini hanya semacam push button saja. Kemudian ada prosesnya, proses itu di CPU-nya. Kemudian ada outputnya, output berupa indikator lampu seperti itu ya. Nah, saya mulai dari awal dulu. Saat pertama saya membahas perihal spesifikasi. Ini pertemuan pertama tadi. Tentukan beralamatkan. Nah, ini yang akan kita kerjakan ya. Ini yang akan kita kerjakan bagaimana kita memprogram, mengisikan program pada ladder diagram ya. Kemudian di dalam ladder diagram ya ada susunan-susunan. Nah, istilahnya mnemonic ya. Ada step mnemonic, kemudian ini ada operannya, ada komennya seperti ini ya. Ada instructionnya seperti itu. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari sama-sama ya. Gitu. Nah, selanjutnya wajib buat button off dengan kotak yang nah, tidak. input berupa push button on dan off, proses berupa PLC Omron CP1E, dan output berupa indikator on berwarna hijau dan indikator off berwarna merah. Ya, langsung saya stop screen, saya langsung ke pemrogramannya langsung ya. Nah, jadi yang sekarang kita yang hadir ini ada sekitar 7 orang untuk belajar ya. Ini ya. Sekarang saya sekarang saya share lagi. Nah, ini. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan CX Programmer buat yang sudah install. Nah, program ini yang akan kita gunakan untuk mengisi PLC. Sama pada saat seperti waktu kalian belajar microcontroller, itu kita belajarnya di Arduino ya, di Arduino. Nah, sekarang di sini saya tuliskan dulu ya 12 TEI 1 ya 2021 ya. Device type kita gunakan ya, sebentar ya, agak sedikit penuh program saya nih ya. Nah, ini saya ambil CP1E ya. Selanjutnya settingnya saya gunakan N20 saja ya, N20 saja ya, karena ini sifatnya kita menggunakan skala kecil, maka N-nya 20 aja. Jadi in sama outnya itu sekitar 10-10 ya, seperti itu. Kemudian network type kita gunakan USB. Ini tidak usah diisikan, cukup USB sini saja ya. Ini ada banyak macam. Saya ambil USB saja. Kemudian hari ini pertemuan PJJ ya. 1, kita akan belajar
ladder on. Ladder on 2. Selanjutnya yang kedua saya masuk ke ladder off. Ya, ladder off. Kemudian yang ketiga ini adalah ladder scaffolding. Nah, scaffolding. Ya, nah ini ada ladder on, ladder off, sama ladder scaffolding. Nah, selanjutnya saya rasa ini dulu, ya. Oh, saya tambahin lagi. Waktunya cukup nggak ya? Sebentar saya cek dulu masalah waktunya. Oke, cukup ini saja dulu ya. Saya klik OK. Setelah saya klik OK nih, kalau ada informasi seperti ini, ada hal yang kita tulis merupakan satu kesalahan, ya. Saya OK lagi, apa sih yang jadi kesalahan di sini? Ya, oh itu mungkin harus seperti ini ya. Nah, seperti ini. Coba saya OK. Sudah selesai. Nah, di posisi atas, ya, di posisi atas ini memberikan informasi. Ini adalah menu filenya. Kemudian ini adalah toolbarnya. Nah, kita akan banyak menggunakan pengoperasian di toolbar yang ini. Nah, kita akan membuat rangkaian on. Nah, pertama kita klik ini, kontaknya, klik di sini, kita ketikkan saja 0, ya. Nah, ini artinya apa? Inputnya dimulai dari alamat 0. Nah, ini saya ketikkan PB on. Ya, saya klik OK. Nah, PB on ini posisi awalnya off, begitu ditekan dia on. Selanjutnya saya bikin indikator output lampu. Saya klik di sini. Ini saya isikan 1000, ya. Nah, bagaimana saya mengetahui 0 dan 1000 ini, ya? Ini adalah indikator on. Nah, bagaimana saya tahu ini 0 ini 1000? Ini saya mengacu pada katalognya, ya, pada katalognya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mengetahui katalognya. Jadi innya kita mulai dari 0, kemudian outputnya kita mulai dari 1000 atau 10.000. Nah, selanjutnya ini saya berikan informasi. Ini apa sih ini? Nah, ini saya kasih informasi aja bahwa ini adalah ladder on, ya, ladder on. Nah, tadi kita kasih informasi. Nah, selanjutnya enter saja. Nah, ini ada tulisan ladder on ya. Jadi ini berupa informasi. Nah, selanjutnya bagaimana saya melakukan simulasi? Gimana sih cara simulasinya? Nah, cara mensimulasikan rangkaian ini, karena ini sifatnya program, maka saya klik program. Jangan lupa compile. Compile ini tujuannya adalah untuk memeriksa bahwa program itu tidak gagal untuk dijalankan. Jadi memeriksa kalau misalkan ada problem di sini pasti akan ngasih tahu errornya apa. Selanjutnya setelah saya ketikkan compile, ya saya klik PLC program kemudian compile, maka selanjutnya saya akan klik PLC simulation ya, simulation, kemudian work online simulation. Kita lihat prosesnya. Ya, seperti ini nanti dia akan membaca keseluruhan. Nah, dia akan menampilkan. Nah, seperti ini ya. Nah, yang berwarna hijau ini artinya apa? Yang berwarna hijau ini artinya arus yang ada di sebelah kiri akan mengalir ke sebelah kanan untuk menyalakan lampu. Jadi positifnya ada di sini, negatifnya ada di sini. Nah, supaya ini bisa lampu ini bisa menyala, maka ini harus kita on-kan. Nah, maka klik saja di arah sini, kemudian klik kanan, set on, kita nyalakan. Ini sama dengan kalau misalkan ada push button ya, kita tekan on ya, kita tekan on. Nah, seperti itu. Jadi set on. Nah, menyala kan? Nah, ini adalah rangkaian on. Maka kalau dia dilepas, set off.
Nah, tadi jari kita tempel begini, set on. Kemudian set off, kita lepaskan begini. Nah, ini kembali ke posisi normal seperti itu. Dia tidak mengunci. Jadi kalau push buttonnya ditekan, dia on. Kalau kita lepas, dia mati. Sama dengan kalau kita naik motor tekan klakson. Begitu kita tekan on, dia nyala. Begitu kita lepas, dia mati. Ya. Nah, untuk memprogram berikutnya, kita akan ke program berikutnya, rangkaian off. Maka simulasinya kita stop dulu, simulation. Ya, box online-nya kita klik lagi supaya kembali normal. Nah, selanjutnya kita bikin rangkaian off. Ya, untuk rangkaian on ini diawali dengan PB on, maka ini akan sebaliknya. Kita awal dengan PB off ya. PB off. Saya double klik di sini ya. Alamatnya lupa saya. Nah, kalau di sini alamatnya dimulai dari 0, maka di sini dimulai dengan 001 misalkan ya. Saya klik OK. Nah, ini saya ketik PB off. Nah, dimulai dari, kalau di sini 00, maka di bawahnya dimulai dengan 001. Selanjutnya saya akan pakai output. Di sini output sudah digunakan 10.000 ya. Maka di sini saya klik 10.001. 10.001 ya. Saya klik OK. Indikator off. Ya, saya klik OK. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau memberi informasi bahwa ini adalah ladder off. Saya double klik saja di sini. Ya, saya ketik ladder off. Ya. Rangkaian kedua kita jadi. Ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita tadi yang berikutnya tadi rangkaian pengunci ya, atau ladder apa tadi itu ya, scaffolding ya, ladder scaffolding. Nah, saya klik ini di sini, saya ambil PB on-nya, saya isikan karena ini sudah 001, maka di sini 002. Saya klik OK. Kemudian di sini saya ketik lagi PB on 1 misalkan ya. Saya klik OK. Nah, selanjutnya saya klik ini ya. Ini saya gunakan PB off di sini. Kalau di sini sudah 002 mengurut ya, maka di sini 003. Ya, saya klik OK. Nah, selanjutnya di sini saya isikan PB off 1 juga ya, karena apa, ini enggak ada yang 2. Ini rangkaian ini terpisah dengan rangkaian ini. Saya klik OK. Nah, selanjutnya saya klik outputnya, saya letakkan di sini ya. Ini saya sudah pakai 1000, ini sudah pakai 1001, maka sini saya akan kasih 10.000, 10.001, ini 10.002, 10.002 ya. Nah, saya ketikkan indikator scaffolding atau pengunci. Saya klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya klik ini, saya klik di sini. Nah, alamat ini akan saya pindah ke sini. Ya, ini saya isikan 10.002. Ya, saya klik OK. Maka otomatis dia akan mengikuti informasi yang ada di sini. Saya klik OK saja. Nah, selanjutnya saya klik ini, saya letakkan di sini. Bentar ya. Ini. Saya klik di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya double klik di sini. Ya, 3 ladder scaffolding atau pengunci. Oke. Nah, selanjutnya karena ini berupa program, kembali lagi kita ke posisi program, compile, kita pastikan tidak ada yang error di situ ya, informasi error. Nah,
kalau sudah tidak ada informasi yang error, maka selanjutnya kita simulasikan, simulation, work online simulation. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah posisi awal ya, posisi awal. Jadi posisi awal kita ya, posisi awal kita di sini sekarang ini ya. Posisi awalnya adalah untuk ladder on, lampu indikatornya posisinya off ya, lampu indikatornya. Kemudian ladder off, posisi awalnya adalah on, lampu indikatornya. Kemudian untuk pengunci, posisi awalnya adalah off ya. Nah sekarang kita untuk rangkaian 1 ini sudah kita kerjakan. Sekarang rangkaian 2. Nah saya klik di sini, klik kanan, set on. Nah ini artinya apa? Push button sudah nempel, saya tekan ya, push buttonnya saya tekan, maka dia akan mati ya. Kemudian saya kembalikan set off. Nah saya lepas tangan saya, dia kembali on ya. Saya ulang lagi, posisi awal lampu indikatornya on, kemudian pada saat push button saya tekan, maka lampu indikator off. Setelah saya kembalikan, maka dia kembali on ya, lampu indikatornya. Nah sekarang selanjutnya untuk step holding. Step holding ini mengunci. Jadi kalau di push button ini, pada saat saya set on, dia menyala. Pada saat saya set off, dia mati ya. Nah kalau untuk pengunci, pada saat saya set on, dia menyala. Kemudian saya set off, dia mati. Tidak ya, lampu tetap menyala. Kenapa? Pada saat pertama aliran listrik mengalir dari sini menuju sini. Kemudian karena alamat ini sama dengan ini, maka yang tadinya off ini akan menjadi on. Rangkaian pengunci. Nah, dia mengalir dari sini menuju sini. Nah, bagaimana mematikan lampu ini? Maka push button ini saya on-kan, akan terputus. Saya kembalikan set off. Nah, seperti itu. Ya, saya ulang lagi. Ini saya set on. Ya, kemudian saya set off. Nah, seperti ini, ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, maka program saya simulation work online simulationnya saya matikan. Nah, kemudian jangan lupa disimpan, nih, ya. Save project, ya. Projectnya tadi sekarang tanggal 7 ya, tanggal 7. Nah, saya isikan ya, tanggal 7 bulan 9 2020 12 1 ya. Ini part berapa sekarang kita? Masih ingat? Part 6 ya? Apa part 7? Saya lupa. Part 7 diagram. Nah, saya save. Nah, pekerjaan sudah tersave. Ya, bagaimana kita tahu kalau pekerjaan itu sudah tersave? Ini bisa kita lihat pada tulisan yang ada paling atas ini. Ya, seperti itu. Nah, saya stop share. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ayo, tampilkan wajahnya. Silakan. Halo. Tampilkan wajahnya. Ayo. Gimana? Paham apa nggak paham? Ayo. Ya. Oke, nah dari sini
Ada yang ditanyakan kira-kira? Gak ada? Ngikutin? Halo? Nah? Ada kendala kah? Gimana? Gimana Aryo? Gimana Aryo? Pusing Aryo? Suaranya nggak keluar nih. Suaranya nggak keluar. Ayo, coba itu speakernya di on kan speakernya. Mic-nya di on kan. Ya. Gimana Aryo? Masih Nova? bingung, Pak. Bingung ya? Ya. Iya. Ya memang begitu. Harus dipaksakan memahami. Jadi memang ladder diagram itu kalau dasarnya adalah kalau sudah terampil di rangkaian kontaktor, pasti ini bisa lebih mudah. Nah, apakah dulu waktu Aryo belajar, rangkaian kontaktor sudah diajarkan dengan baik atau masih belum memahami? Saya masih belum memahami, Pak. Oh, begitu. Hmm. Gitu. Jadi, untuk rangkaian kontaktor belum memahami nih ceritanya? Belum. Berarti saya harus memulai dari rangkaian dasar berupa kontaktor gitu. Waktu itu kalau nggak salah pelajaran kontaktor itu di pelajaran apa? Ada ingat nggak pelajaran apa waktu pelajaran kontaktor? Ya. Masih ingat nggak? Pak? Lupa, Pak. Lupa ya. Kalau untuk SPE 1 ada belajar kontaktor nggak? SPE 2 kan bareng saya. SPE 1 ada belajar kontaktor nggak? Ini yang lain mana nih? Ayo Mahendra, Noval, Kevin, duo Kevin. Ayo, nggak muncul nih. Kasian nih, Aryo nggak bisa jawab nih. Ayo. Rangkaian kontaktor gimana Kevin? Sudah pernah nggak? Ayo Kevin Leonardo. Ayo. Kalimat yang mendukung Gimana? pokok adalah gagasan pendukung ada ya, Mak? Gimana? Ayo. Silakan. Noval, gimana Val? Rangkaian kontaktor sudah belajar belum? Gimana? Masih ingat nggak? Lupa dikit. Nggak, itu di pelajaran apa Noval? Di pelajaran apa Val? Di pelajaran di SP kayaknya sudah pernah praktek, Pak. Tidak? Pernah praktek Pak ya? Agus. Sama Pak Agus ya? Kalau salah belum. Nah, oke. Berarti ini harus dipahamkan lagi masalah ini ya. Karena apa kok kelihatannya lagi pada kesulitan semua ini ya. Ya udah kalau gitu, tetap terima dulu informasinya, kerjakan apa yang ada di Google Classroom. Iya, Pak. Nanti akan saya pikirkan bagaimana cara menyiasati ini. Nah, untuk belajar di HP ada kok. Belajar ladder diagram di HP. Coba nanti saya cek dulu di Play Store yang sudah tersedia rangkaian-rangkaian yang bisa digunakan. Ya, rangkaian pemrograman ladder diagram yang bisa digunakan. Ya, kalau nggak salah itu di Play Store ada itu ladder diagram 1 atau 2 gitu. Nanti saya coba cek lagi. Sudah kalau gitu karena waktunya sudah cukup ya, saya harus persiapan untuk ngajar siang lagi. Saya minta tugas di Google Classroom tolong dikerjakan. Terus jangan lupa video konferensi ini media untuk memahamkan gitu kan. Banyak teman yang belum bisa hadir mungkin karena kendala-kendala tertentu yang lagi dihadapi saat ini ya. Tapi tetap Google Classroom-nya dikerjakan ya. Tetap semangat dengan posisi kita belajar jarak jauh. Jangan lupa kalau mau bertanya silahkan bertanya saja di
di WA group atau langsung japri ke saya. Ya, seperti itu. Ya Pak. Oke, gitu saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.